Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafli Taufikur Rahman, NIT 5720117505 dari kelas K3A, nomor presensi 14. Prodi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Politeknik Ilmu Perairan Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi saya tentang analisa transformasi smart port di Indonesia dalam menghadapi tantangan logistik global. Sebelum kita menginjak yang lebih jauh ke dalam, latar belakang dari topik kali ini adalah sebagai negara kepulauan Indonesia, peranan pelabuhan sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Kehadiran pelabuhan yang memadai berperan besar dalam menunjang mobilitas barang dan manusia di negeri ini. Pelabuhan menjadi sarana paling penting untuk menghubungkan antar pulau maupun antar negara. Namun ironisnya, kondisi pelabuhan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hampir semua pelabuhan yang ada di Indonesia saat ini sudah ketinggalan zaman. Sementara itu, smart port telah berkembang menjadi sistem kepelabuhan global seperti yang ada di Rotterdam, Belanda, Singapura, Shanghai, Cina, dan pelabuhan internasional lainnya, di mana pelabuhan menyamai pemain transportasi dan logistik dalam pengembangan solusi berbasis pengetahuan dan Internet of Things atau IoT. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, alangkah baiknya jika kita mengetahui pengertian pelabuhan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perairan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat bersandarnya kapal, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Sesuai dengan pasal 1 ayat 16. Selanjutnya, peran pelabuhan. Pelabuhan memiliki peran sebagai yang pertama, simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. Yang kedua, pintu gerbang kegiatan perekonomian. Yang ketiga, tempat kegiatan alih moda transportasi. Keempat, penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan. Yang kelima, tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang. Dan yang terakhir, mewujudkan wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pelabuhan. Pelabuhan memiliki fungsi yang pertama sebagai kegiatan pemerintahan dan kedua sebagai kegiatan pengusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 69. Dengan kata lain, fungsi pelabuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, link, yang berarti pelabuhan sebagai mata rantai transportasi. Yang kedua, interface, yang berarti pelabuhan menyediakan segala fasilitas. Yang ketiga, gateway, yang berarti pelabuhan sebagai pintu gerbang negara atau suatu daerah. Dan yang terakhir, industry zone, yang berarti pelabuhan sebagai kawasan industri. Selanjutnya kita membahas tentang fasilitas pelabuhan. Fasilitas pelabuhan ini dibagi menjadi dua wilayah, yaitu di wilayah darat dan wilayah perairan. Untuk wilayah darat dibagi menjadi dua lagi, fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Begitu pula di wilayah perairan. Fasilitas pokok yang ada di darat. Yang pertama ada dermaga, kedua gudang lini 1, lapangan penumpukan lini 1, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering, terminal roro, terminal serbaguna, fasilitas pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang B3, fasilitas pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, dan fasilitas pokok lainnya. Selanjutnya, fasilitas penunjang. Untuk wilayah darat ada fasilitas penunjang, yaitu berupa kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi listrik dan air, jaringan jalan dan kereta api, jaringan limbah, drainase dan sampah, fasilitas parkir, kawasan perdagangan, dan kawasan industri.
Selanjutnya kita akan membahas fasilitas pokok yang ada di perairan. Fasilitas pokok yang ada di perairan meliputi alur pelayaran, kolam pelabuhan, perairan tempat labuh, perairan tempat alih muat kapal, perairan untuk muatan B3, perairan untuk kegiatan karantina, perairan alur perhubungan intra pelabuhan, perairan pandu, dan perairan untuk kapal perintah, dan lain-lain. Selanjutnya, fasilitas penunjang yang ada di wilayah perairan. Fasilitas penunjang ini meliputi perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang, perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan tempat uji coba kapal, perairan tempat kapal mati, dan perairan untuk keperluan darurat. Sesuai dengan judulnya, maka kita harus mengetahui tentang transformasi. Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perubahan rupa, baik itu bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya, atau perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. SmartPort. SmartPort merupakan solusi yang akan memfasilitasi kegiatan pelabuhan dengan fasilitas dan layanan yang terhubung dengan Internet of Things atau IoT dan dapat diakses dengan sistem port in-house melalui skema integrasi. Menurut Hamburg Port Authority, SmartPort memiliki dua pilar utama, yakni yang pertama di sektor energi yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya dengan konsep mobilitas inovatif, dan yang kedua di bidang logistik yang solusi logistik online yang bertujuan untuk memfasilitasi layanan kepada pengguna baik itu pemilik kargo, shipping line, dan freight forwarder, serta meningkatkan efisiensi ekonomi dalam rantai pasokan global. Selanjutnya, pelabuhan peti kemas. Karena SmartPort ini kebanyakan adalah pelabuhan peti kemas, maka kita akan membahas sedikit tentang pelabuhan peti kemas. Penggunaan kontainer sebagai alat pengiriman meningkat pesat. Selain itu, era globalisasi juga mendorong semakin meningkatnya penggunaan kontainer untuk memindahkan barang dan komoditas dari suatu area ke area lain. Penggunaan kontainer ini menjadi marak karena biaya pengiriman yang lebih efisien. Selain itu, kontainer masih menjadi pilihan pertama dalam pengiriman komoditas 4 dekade terakhir, dikarenakan keuntungan yang diberikan, di mana keuntungan tersebut antara lain aman, terlindung dari cuaca, mudah, cepat dalam perpindahannya. Kemudian salah satu terminal peti kemas yaitu adalah terminal Teluk Lamong yang dikelola oleh PT Pelindo. Terminal Teluk Lamong merupakan terminal yang didesain dengan sistem semi otomatis sehingga terminal ini akan bekerja lebih efisien bila dibandingkan terminal kontainer lain yang ada di Indonesia yang masih konvensional. Pada sebuah terminal kontainer terdapat dua jenis proses yang dilakukan, yaitu proses bongkar dan proses muat. Peralatan bongkar muat yang ada di terminal Teluk Lamong dalam rangka SmartPort ini antara lain ada quay cranes atau container cranes, ada automated stacking cranes, dan automated guide vehicle. Kita akan membahas tentang quay crane. Quay crane atau container crane adalah peralatan bongkar muat yang berfungsi untuk membongkar atau memuat peti kemas dari kapal ke dermaga. Quay crane dinilai sebagai alat bongkar muat peti kemas yang cepat dalam melakukan kegiatan bongkar maupun muat. Selanjutnya ada automated stacking crane atau ASC, merupakan alat teknologi terbaru pengangkut dan pemindah kontainer. Tujuan dari ASC sendiri adalah untuk mengirimkan kontainer dari penyimpanan blok ke penyimpanan blok lainnya sesuai dengan permintaan dari Terminal Operating System atau TOS. ASC terbagi menjadi dua area. Yang pertama adalah waterside area dan yang kedua adalah landside area.
Waterside area digerakkan secara otomatis atau bergerak secara otomatis tanpa campur tangan manusia, sedangkan untuk landside bergerak secara semi otomatis di mana masih ada peran manusia di dalamnya. Selanjutnya, Automated Guided Vehicle atau AGV merupakan alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan material atau kontainer tanpa membutuhkan pengemudi. Hal ini dikarenakan AGV sudah dilengkapi dengan sistem terkomputerisasi sehingga AGV dapat dijalankan melalui sebuah software. AGV seringkali digunakan pada industri manufaktur, gudang, distribution center, dan terminal. Keuntungan dari penggunaan AGV antara lain dapat mengurangi tenaga kerja dan juga risiko-risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh human error. AGV digunakan untuk pergerakan yang berulang-ulang dengan jalur yang panjang dan berbagai tujuan yang berbeda. Sistem penugasan AGV secara online sangat sederhana dan mudah untuk diadaptasi pada sistem manajemen AGV. Beberapa tujuan diberlakukannya sistem penugasan AGV secara online adalah meminimalisasi load waiting time, memaksimalisasi sistem, meminimalisasi panjang antrian, dan untuk menjamin service level pada sebuah stasiun. Nah, pada latar belakang tadi kan sudah dibahas tentang bahwa SmartPort ini dijalankan dengan Intelligent of Things. Nah, Indonesia sudah menjalankannya dari tahun 2015, yaitu bernama Indonesia Port Integration System atau INA-Portnet. INA-Portnet adalah portal elektronis yang terbuka dan netral yang digunakan sebagai sarana pertukaran data dan layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, dan transparan, yang integrasi dengan sistem pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan, dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia. Sistem INA-Portnet merupakan sistem operasi yang mengintegrasikan kegiatan pelayanan kapal dan kargo di pelabuhan dalam kaitannya dengan penanganan otoritas terkait dan pemangku kepentingan di pelabuhan. Sistem INA-Portnet diharapkan dapat meningkatkan kinerja, mempercepat proses pengolahan pelabuhan. Penerapan sistem INA-Portnet memungkinkan pengiriman dokumen melalui satu portal dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang terhubung dengan sistem INA-Portnet kapan saja dan di mana saja. Pengenalan INA-Portnet untuk pengiriman dan pengangkutan diumumkan pada tanggal 13 Oktober tahun 2016 dan mulai berlaku 3 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 13 Januari tahun 2016. Penerapan sistem INA-Portnet di pelabuhan diharapkan dapat mengurangi waktu proses clearance. Tujuan lainnya dari sistem INA-Portnet sendiri untuk meminimalkan kontak langsung antara petugas dan pengguna layanan dan mengurangi semua kegiatan port clearance, terlebih lagi pemrosesan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Jadi konsep dari SmartPort sendiri itu, SmartPort must implement the intelligence transport system, use energy efficient and environmentally friendly loading and unloading equipment, and increase human resource capacity. Jadi SmartPort ini mengimplementasikan AOT atau Intelligence Transport System dan menggunakan energi yang lebih efisien dalam melakukan bongkar ataupun muat, dan juga meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Terminal Teluk Lamong sebagai SmartPort memiliki pilot project yang terdiri atas 3 strategi, yaitu Automated Stacking Crane, Container Terminal Tractor, dan Auto Gate System. Pelabuhan ini juga diharapkan meningkatkan produktivitas dengan kualitas keamanan dan presisi yang konstan, serta mendorong pengembangan
produksi industri lokal. Smart Port dan Green Port adalah konsep yang sangat atau kombinasi yang sangat bagus, yang dimana Terminal Teluk Lamong sudah menerapkannya lebih dahulu, di mana Smart Port yang berjalan dengan intelijensi tinggi dan sumber daya manusia yang unggul, ditambah dengan penggunaan energi yang ramah lingkungan, menjadikan Smart Port dan Green Port ini adalah konsep pelabuhan masa depan yang ada di Indonesia. Smart Port and Green Port yang sudah saya jelaskan tadi meliputi teknologi yang berjalan secara otomatis, lalu energi yang terbarukan, sumber daya manusia yang unggul, dan juga sistem Internet of Things. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.